Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar BPSDM menuju pembelajar cerdas dan berakhlak mulia. Izin Bapak dosen, izin perkenalkan diri. Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Bintang Kurnia Putra Pratama, STB 5006, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS saya yang diberikan oleh Bapak Wido Cepakawari MPA, yaitu tentang studi kasus 2. Topik utamanya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Nah, pada topik pertama saya akan membahas tentang politik identitas. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, dan agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnis, agama, maupun elemen perekat lainnya. Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide kebaikan terhadap anggota secara satu sisi sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu. Politik identitas menurut Abdillah. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perubahan tubuh. Identitas menurut Jeffrey Wick adalah berkaitan dengan belonging, tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Pendapat Jeffrey Wick, politik identitas umumnya mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial, atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau kepentingan khusus mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas topik tentang polarisasi sosial adalah segresi dalam masyarakat yang muncul ketika faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, fluktuasi real estate, dan perpindahan ekonomi mengakibatkan diferensiasi kelompok sosial dari berpenghasilan tinggi ke berpenghasilan rendah. Ini adalah keadaan dan atau kecenderungan yang menunjukkan pertumbuhan kelompok di ujung hierarki sosial dan penyusutan paralel kelompok di sekitar tengahnya. Polarisasi politik adalah bercampurnya antara satu kepentingan politik dengan kepentingan politik lainnya. Polarisasi sosial berhubungan dengan peristiwa pembatasan lingkungan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain berdasarkan penghasilan. Namun semua itu dengan interaksi yang berlangsung membuat terjadinya campur baur antara masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan yang berpenghasilan tinggi. Selanjutnya saya akan membahas tentang topik fragmentasi sosial. Merupakan bentuk masyarakat yang dihuni oleh kelompok etnis yang beraneka ragam, perbedaan suku bangsa, tetapi tidak ada suatu dominasi dalam suatu kelompok masyarakat. Contoh fragmentasi adalah tempat tinggal. Fragmentasi tempat tinggal biasanya terjadi di daerah perkotaan dan kota-kota yang menjadi tempat migrasi masyarakat. Contoh fragmentasi di perkotaan adalah pendatang-pendatang di daerah perkotaan berkumpul membentuk komunitas tempat tinggal bersama dalam jumlah sedikit. Baiklah, masuklah kita pada sesi Q&A. Yang pertama adalah pertanyaannya tentang
Peran pencegahan yang dapat dilakukan generasi muda untuk penanganan kasus potensi politik identitas adalah dari contoh kecil dengan tidak memilih-milih dalam berteman. Kita harus mau dan menerima untuk berteman dengan siapa saja, mau dia berasal dari ras atau agama yang berbeda. Sekalipun kita harus tetap mau berteman tanpa menjadikan itu sebuah alasan untuk tidak berteman. Oleh karena itu, rasa kebinekaan sebagai pemuda Indonesia harus terus dipupuk agar tidak terjadi namanya politik identitas. Selanjutnya, pertanyaan tentang sebagai kaula muda, kita harus berperan dalam penanggulangan gejala polarisasi sosial maupun politik dengan cara tidak ikut serta dalam kubu-kubu politik yang ekstremis. Kita harus menjadi penengah kenetralan dalam situasi sosial politik yang panas jelang pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Hal itu dapat mengurangi ketegangan yang terjadi sebelum pesta demokrasi tersebut dimulai, yang bertujuan untuk menghindari konflik yang dapat timbul di masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan mengenai isu SARA adalah salah satu faktor yang dapat mengganggu stabilitas sosial di masyarakat. Langkah awal yang dapat dilakukan sebagai generasi muda ialah untuk stop menyebarkan berita hoax dan provokasi yang merujuk pada SARA. Sebab kita memiliki masyarakat yang fragmen, yang rentan bersinggungan sebab dipicu hal provokatif. Jadi, hal-hal yang belum tentu pasti kebenarannya sebaiknya jangan disebar ke publik karena dapat menimbulkan konflik di lingkungan yang memiliki fragmentasi sosial yang tinggi seperti di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang studi kasus 2 yang memiliki judul Pokok Pembahasan Eksklusivisme Sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada mengurangi kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi yang memiliki poin-poin penting tentang politik identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial berbasis SARA. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya pada manusia. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, BPSDM menuju pembelajar cerdas dan berakhlak mulia. Terima kasih.